ketika kita melihat semua makhluk, maka terbayang kemaha dahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita merasa dilihat ketika sedang kumpul-kumpul di masjid, ketika pulang berjalan menuju rumah, ketika bercengkrama dengan anak dan istri, subhanallah, Allah melihat. Rasa kita diperhatikan oleh Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Itulah dia yang dimaksud dengan ihsan. Subhanallah, ihsan bisa didapatkan oleh kita semuanya dengan ilmunya. Apa itu ilmunya? Ilmunya tiada lain dan tiada bukan adalah tasawuf. Salah satu kajian tasawuf adalah Al-Munahus Saniyah, kitab yang membahas tentang wasiat dari Syekh Ibrahim Al-Matsbuli kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Karena Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani melihat bahwa subhanallah, betapa perbendaharaan, nasihat, wasiat dari Syekh Ibrahim Al-Matsbuli ini begitu istimewa, maka beliau menukilkan dalam satu kitab yang namanya Al-Munahus Saniyah, anugerah yang sangat mewah, anugerah yang sangat istimewa, perbendaharaan yang sangat megah. Maka setelah tercetak menjadi sebuah kitab, beliau sebarkan kepada murid-muridnya dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimah. Di Indonesia, kitab Al-Munahus Saniyah ini walaupun ya maaf tipis secara fisik ya, tipis tuh ya. Namun subhanallah, ini berisi tentang nasihat-nasihat agung dari Tuan Guru Syekh Ibrahim Al-Matsbuli. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menikmati tentang ilmu beliau dan juga mengamalkan secara ikhlas dan istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa pembahasan pertama yang diwasiatkan oleh Syekh Ibrahim itu masalah taubat? Kemarin kita sudah pada pertemuan pertama sudah membahas tentang taubat itu sendiri dan seputar muqaddimah tentang taubat. Insyaallah kita dilanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa yang dinamakan dengan taubat adalah ada dua. Wa taubatu, adapun pengertian taubat fil lughah secara bahasa. Kita menyisir tentang pengertian taubat secara bahasa dulu ya. Nanti insyaallah kedepannya subhanallah apa dan bagaimana itu taubat akan kita bahas kemudian. Bahwa di dalam sisi bahasa yang disebut dengan taubat adalah ar-ruju'. Ruju' itu kembali. Kembali kepada siapa? Sudah pasti kembali kepada Allah. Yang namanya taubat berarti seseorang mengakui bahwa dia telah terpleset pada kesalahan, tergelincir pada kemaksiatan, terprosok pada kebatilan, dan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan kata dosa adalah taubat ya. Bermaksiat, maka kembalikannya adalah bertaubat. Bertobat dalam artian apa? Arju, kembali kepada Allah. Setelah melaksanakan maksiat, berbuat kesalahan, berbuat kelalaian, berbuat kezaliman, Masya Allah, hati betapa mengakui bahwa ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh menerobos pada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kembali, setelah sadar, maka kembali persis seperti orang yang tersesat di hutan atau di gurun pasir. Orang yang tersesat di hutan atau di gurun pasir, gimana? Apakah dia merasa yakin ataukah merasa linglung jalannya? Masih linglung gitu ya? Ya linglung ini jalan yang tadi dilalui atau bukan ya? Karena memang
belum pernah melewati jalan tersebut, maka setelah tahu bahwa dia tersesat, balik lagi kepada jalan yang benar, jalan yang sudah dilaluinya. Nah, demikian pula seseorang yang sudah bermaksiat ingin kembali kepada Allah, maka yang pertama adalah an-nadbu, yaitu penyesalan di dalam dirinya. Kenapa saya berbuat maksiat? Kenapa saya berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah? Buat apa? Namun juga tidak, selamanya juga tidak, cuma sesaat. Ada dua faktor kenapa kita kadang tergelincir pada kesalahan. Faktor yang pertama, faktor ekstern. Ekstern itu faktor dari luar. Faktor dari luar maksudnya siapa? Syaitan laknatullah yuwaswisu fi sudurin nas, menghembuskan kejahatan ke dalam dada manusia. Maka bagaimana cara untuk menahan godaan syaitan? Maka subhanallah, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahwa suatu saat si syaitan pernah berkuar-kuar. Ini ungkapan kata kalau Allah, eufemismenya yaitu berfirman. Kalau Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya bersabda. Kalau para ulama sama lah gitu kan ya, berkolak, berkata. Nah, ungkapan yang paling kasar kepada si syaitan laknatullah apa? Berkuar-kuar gitu ya. Maka si syaitan pernah berkuar-kuar. Nabi mengingatkan bahwa ahlaqtun nas bidzunub, aku, kata si syaitan, bisa menghancurkan manusia, melemparkan ke dalam jurang kesesatan ke dalam manusia bidzunub, dengan dosa-dosa yang aku hembuskan ke dalam dada mereka, dan mereka melakukan dosa itu sendiri. Sehingga ketika orang berlaku dosa, dia jauh dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakaro lawannya adalah gofala. Zakaro ingat kepada Allah, gofala lupa kepada Allah. Orang yang tersesat di hutan lupa jalannya. Kalau kembali, arruju, itulah kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Zakaro, ingat kepada Allah, bahwa barang siapa yang mengingat Allah selamanya terhindar dari maksiat.